A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin, amma ba'd. Puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kita untuk berjumpa pada bulan suci Ramadan. Yang mana bulan suci Ramadan ini adalah syahrun azim, bulan yang mulia dan agung. Oleh sebab itu, ini merupakan adalah minnah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipelorehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah dalam ayatnya 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menghimbau kepada kita orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, umat-umat sebelum kita, untuk kita agar kita bertakwa. Jadi intinya dari puasa itu adalah untuk menterbiah kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bertakwa. Agar kita buah dari takwa itu, agar kita mendapatkannya, maka kita harus melakukan hal-hal yang hal itu akan membawa kita berbuah dari takwa. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dalam pasal fi asraris saum wa syurutil batinah, beliau menggolongkan ada 3 golongan tipe dari tingkat orang yang berpuasa. Yang pertama adalah puasanya awam. Puasanya awam itu adalah puasanya orang yang hanya meninggalkan makan dan minum saja. Dan ini tidak menggiring kita untuk sampai kepada nilainya takwa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kam min sha'imin laisa min siyamihi illa ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa, tetapi yang didapatkan dalam puasanya itu hanyalah lapar dan dahaga saja. Oleh sebab itu, maka timbullah nilai yang kedua, derajat yang kedua adalah yang disebut oleh Imam Ghazali adalah puasanya adalah orang yang khas, iaitu adalah puasanya orang yang khusus, yang mana mereka tidak hanya saja meninggalkan makan dan minum saja, akan tetapi mereka menjaga anggota tubuh mereka dari berbuat maksiat. Setidaknya ada 7 hal dari anggota tubuh kita yang kita awasi, kita waspadai untuk tidak berbuat maksiat, agar kita termasuk dalam golongan orang yang berpuasanya nanti mencapai nilai takwa. Maka Imam Ghazali mengatakan puasanya orang yang khas itu adalah puasanya as-salihin, puasanya orang yang saleh, yang akan menggiring kita kepada ketakwaan. Apa yang kita harus jaga? Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, yang kita jaga yang pertama adalah pandangan kita. Pandangan kita dari apa? Dari hal-hal atau konten-konten yang maksiat. Kenapa hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala? Pandangan ini merupakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadhu sihamun masmumun minas sihamil iblis la'natullah. Bahwasanya pandangan ini merupakan anak panah dari busurnya syaitan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman taraka khaufan minallah", barang siapa yang meninggalkan takut karena Allah Subhanahu wa taala, atahu Allahu imanan. Allah akan mendatangkan, menggantinya iman di dalam hatinya. Tajidu halawatuhu fi qalbihi, akan mendapatkan manisnya iman di dalam hatinya. Jadi hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika kita buat puasa, kita jaga pandangan kita dari hal-hal yang
maksiat. Agar apa? Agar kita mendapatkan manisnya iman. Hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis yang lainnya, khamsun yaftiruna shaim. Ada 5 perkara yang akan membuat orang berpuasa itu berbuka. Artinya tidak mendapatkan apa-apa dari bukanya. Minha an-nadhu bis-sahwa. Di antaranya adalah orang yang melihat dengan syahwat. Jadi nanti di jalan nanti ada banyak orang yang tidak menutup aurat. Gimana? Boleh lihat, boleh. Tapi lihat di sini jangan lihat dengan syahwat. Dengan penuh dengan hawa nafsu. Yang kedua, hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah kita menjaga lidah kita. Dari apa menjaga lidah kita? Yaitu dari hal-hal yang haram, hal-hal yang makruh, yaitu dari an-namimah, al-ghibah, kemudian dari mencaci orang lain, dari mensumpah serapah orang lain, dari menghardik orang lain, dari memarah orang lain. Ini harus sanggup kita menahan ini. Kenapa hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala? Dari Imam Mujahid mengatakan bahwasanya khoslatani yufsidan. Ada 2 hal yang merusak puasa. Di antaranya adalah al-ghibatu wal kadhibu. Ada 2 hal yang merusak puasa itu. Yang pertama adalah al-kadhibu, yaitu bohong. Yang kedua al-kadhibu. Al-kadhibu wal al-ghibatu wal kadhibu. Yang pertama adalah ghibah, yang kedua adalah bohong. Ghibah itu apa? Kita membuka, menceritakan aib orang lain kepada orang. Dan dusta. Ya, dusta apakah kita bersaksi dengan atas nama dusta atau saksian palsu, atau kita berbuat bohong. Bagaimana kita berpuasa? Meninggalkan hal-hal yang halal, yakni meninggalkan hal-hal yang halal, yaitu makan dan minum, itu adalah hal yang halal. Kemudian kita berbuka dengan hal-hal yang haram, berbohong, berdusta, ghibah. Ini kan hal-hal yang haram. Maka ini mesti kita jaga. Maka kata Rasulullah SAW di hadis lainnya, innama shaumu junnatun. Puasa itu adalah tameng, kata Rasulullah. Fa idza kana ahadukum sha'iman, apabila di antara salah satu di antara kamu berpuasa, fala yarfath, maka hendaklah, kata Rasulullah, jangan dia mencaci maki. Wala yajhal, jangan berbuat seperti orang-orang yang jahiliyah atau berbuat seperti orang-orang yang bodoh. Wa inna mru'un qatalahu wa idh mru'un qatalahu aw syamatahu falyaqul inni sha'im. Kalau ada orang yang ingin mengajak perang atau hendak membunuh dia atau mencaci dia, maka hendaklah dia mengatakan inni sha'im, atau dalam riwayat lain mengatakan inni mru'un sha'im. Saya adalah seorang yang puasa. Hendaklah dia sabar. Jangan ada orang lain mencaci dia, dia balik caci. Jangan, sama saja. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa hendaklah dia mempunyai kesabaran. Punya kesabaran yang mana kesabaran ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak sabar di dalam puasa itu, marah, mencaci orang lain, itu tidak ada gunanya kita berpuasa. Yang ketiga, hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita jaga dalam puasa itu adalah hendaknya kita menjaga pendengaran kita. Dari apa? Dari mendengar hal-hal yang haram, seperti ghibah dan namimah tadi. Jadi kalau ada orang nanti, oh saya cuma dengar saja orang ghibah, itu sama saja mendapatkan dosanya. Kata Rasulullah SAW, al-mughtabu wal mustami'u syarikatan fil ismi. Orang yang menghibah dan orang yang mendengarkan ghibah itu sama dapat dosanya. Saya cuma dengar saja ghibah itu, sama dapat dosanya. Orang yang menghibah dan orang yang mendengarkan ghibah, dia sama-sama mendapatkan dosanya. Dan orang ini tidak ada gunanya dia untuk berpuasa. Kenapa? Karena dia masih melakukan hal-hal yang haram. Yang kelima, yang harus kita jaga adalah ketika hendak kita berbuka, maka bukaan kita itu hendaknya kita bukaan
sajian bukaan kita itu adalah hal-hal yang halal. Jangan kita berpuasa meninggalkan hal-hal yang halal, yaitu makan dan minum, kemudian kita berbuka dengan hal-hal yang haram. Misalkannya kita berbuka dengan khamar, atau berbuka dari hasil harta kita itu dari riba, perasan harta orang lain, mengambil hak orang lain. Percuma saja kita berpuasa. Kemudian kita berbuka dengan hal-hal yang haram. Kata Rasulullah SAW, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'in wal atas." Ulama memahami hadis ini bahwasanya faqila huwa alladhi yaftiru 'alal haram. Makna dari hadis, orang yang tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali haus dan lapar saja atau dahaga, maka ini ulama memaknai, menafsirkan hadis ini yaitu di antaranya orang yang dia berbuka dengan hal-hal yang haram. Ada ulama lagi yang mengatakan waqida alladhi yamsiku an at-ta'amul halal wa yaftiru 'anil luhumin nas bil ghibah. Ada ulama lain menafsirkan bahwasanya orang yang menahan dari meninggalkan makanan yang halal. Kita berpuasa itu kan meninggalkan makan dan minum, dan itu halal. Kemudian dia wa yaftiru 'alal luhumin nas, kemudian dia berbuka dengan makan daging manusia, yaitu dengan ghibah. Ghibah itu adalah, kata Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, ayyakula lahmal akhi fakarihtumuh. Apakah kamu suka memakan daging saudara kamu sendiri, dan itu menurut kalian adalah hal yang kalian benci? Maka, dan ada ulama lagi yang mentafsirkan hadis ini adalah wakila huwa alladhi la yabhidhu jawahirihi 'anil atham. Ada yang memaknai hadis ini adalah orang yang tidak memelihara anggota tubuh dia dari hal-hal yang haram. Jadi mestinya kita menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang haram. Maka kita berpuasa, banyaklah kita membaca Al-Quran. Hendaknya kita banyak diam. Makanya puasa itu adalah sebenarnya untuk mensedikitkan kita makan. Ya kan? Puasa itu menjaga kita dari hal-hal yang haram. Maka yang keenam adalah hendaknya orang berpuasa itu dia mensedikitkan makan ketika berbuka. Artinya apa? Ketika berbuka itu hanyalah secukup untuk dia menandakan dia sudah berpetang. Ya, ketika buka itu kan banyak. Bahkan ada orang yang sehari-hariannya tidak mempunyai makanan-makanan yang spesial. Ketika bulan Ramadan datang, oh itu banjir dengan makanan, cendol, sate, martabak, semuanya ada di hadapannya. Ini tidak berarti. Kenapa? Puasa itu sebenarnya untuk kasih syahwat, untuk agar kita melawan syahwat kita, menundukkan syahwat kita. Maka hendaklah kita ketika berpuasa itu mensedikitkan makan kita. Bahkan kata Imam Ghazali, hendaknya orang berpuasa itu jangan dia tidur di siang harinya. Agar apa? Agar lemah syahwatnya, agar tunduk syahwat nafsiyahnya, syahwat syaitaniyahnya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hendaknya orang puasa itu dia berlapar-lapar diri sehingga bisa ditundukkan hawa nafsunya. Maka kata Rasulullah SAW, mal'an ibnu Adam wa'a syarran min batnihi. Tidak adalah yang dipenuhi seburuk-buruknya oleh anak Adam kecuali yaitu perutnya. Jadi cuma saja kita berpuasa kemudian kita penuh dengan perut kita semuanya sehingga kita akan malas. Inilah orang yang tiknya sudah lepasnya bulan suci Ramadan kembali dia berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena syahwatnya tidak hilang, tidak terdidik syahwatnya. Maka yang ketujuh, ini yang ketujuh, inilah yang kita harapkan, yaitu apa? Ketika kita berpuasa, hendaknya di dalam diri kita ditanamkan antara khauf dan raja. Khauf dari apa? Takutnya kita ketika kita berbuka itu, takutnya puasa kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang-orang yang sia-sia berpuasa. Raja kita, penuh harapan kita agar apa? Agar Allah menerima puasa kita sehingga kita menjadi orang yang diterima puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ingin nilai puasanya itu menjadi berbuah muttaqin harus menjaga hal-hal tujuh ini.
agar dia mendapatkan puasanya itu menjadi puasa orang-orang yang beriman. Makanya hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah level yang ketiga lagi yang paling sulit, yaitu khawasul khawas. Khusus dari khususnya lagi. Apa itu? Orang yang ketika berpuasanya, kata Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya, adalah orang yang ketika berpuasa tidak ada lintasan di dalam hatinya, di dalam pikirannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada lintasan hatinya dan pikirannya selain Allah, maka dia telah dianggap berbuka atau melaksanakan hal yang bersifat dosa. Makanya ulama batin mengatakan, man taharraka hammatuhu bitasrif fi naharihi litadbiri ma yaftiru alaihi katabat alaihi khati'atan. Barang siapa di siang harinya ada keraguan dalam dirinya, atau ada keraguan dalam dirinya, nanti saya buka apa nantinya ketika bukaan, maka ini sudah dia dijudge telah melaksanakan dosa. Kenapa? Kata Imam Ghazali, karena dia tidak yakin dengan rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. Apa kata Allah SWT? Wa minas sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Kita tinggal di bumi, yang dijanjikan rezeki kita itu di langit. Wa ma tu'adun, dan apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki ini adalah urusan Allah. Sedangkan diterima tidak diterimanya puasa kita belum ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang mesti yang kita jaga. Maka hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah hal yang sulit. Tentunya ini hal yang sulit yang harus kita jaga agar apa? Agar nilai puasa kita itu tidak sia-sia. Mungkin ini hanya yang dapat fakir sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.